Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya pakai celana pendek kalau di sini memang kondisinya panas. Saya kalau pakai celana itu sebenarnya lepas lagi keluar saja ya, bukan berarti nggak sopan. Memang cuaca di daerah Mas Bro itu sangat panas. Saya akan update untuk PP di sore ini untuk kalian semua, kalian orang yang tersayang bagi saya. Tanpa kalian semua, Mas Bro bukan apa-apa. Dan terima kasih, subscriber sudah lebih dari 10.000. Berkat kalian semua tentunya Mas Bro sangat berterima kasih sekali untuk kalian semua. Dan saya akan sore ini akan memberikan semangat kembali, motivasi untuk PP. Yang jelas Mas Bro masih seperti biasa dari awal masuk tutorial sampai sekarang tidak ada yang berubah, tetap orang seperti orang biasa. Mas Bro orang biasa untuk kalian semua, untuk orang-orang kaum pemula, kaum receh di sini. Mas Bro selalu update untuk kalian, bahkan yang ingin belajar TK ke Tegal secara langsung, saya siap untuk melayani kalian tanpa ada imbalan apapun ya, cukup bawa randa aja. Enggak, canda kawan, canda ya. Oke, PP untuk sore ini kondisi sudah mulai akan naik kembali dan posisinya sudah bottom. Melihat histori sejarah yang sudah di 0,06 ini, harga yang sangat murah. Ini udah titik bottom. Kalau dilihat dari TA Awanijimoku, dari Bullinger Band, dari Fibonacci, dari apapun TA-nya sudah di bawah. Waktunya untuk buy dan buy. ETF saya rasa lancar kawan, tinggal tunggu saja. Dan kita juga mempunyai indikator untuk satu dekade 10 tahun sekali, bahwa mulai dari segitiga simetris, mulai di ujung arah untuk klik ke atas, indikator all season yang jangka panjang satu dekade ataupun 10 tahun sekali, itu sudah arah titik ke atas, sudah muncul kembali sinyal-sinyal itu. Dan BTCG-nya sebagai patokan yang paling akurat arah mata uang larinya kemana, sejak dari tahun 2017 di angka 37, kemudian di tahun 2021 di angka 40 dan terbang sampai 65 ke atas dan membentuk candle, membentuk pattern bearish bendera zengat. Dan ini sudah di bawah bendera zengat, sudah di bawah trendline untuk bearish ke bawah. Dan ini satu lagi, sekali lagi ke atas untuk BTC season, ke atas altcoin untuk BTCG-nya untuk membentuk double bottom, dan kemudian mirip tahun 2021 akan lepas jatuh ke bawah sampai ke 48. Di 50% kita harus sudah gunting ataupun 52 BTCG. Jadi seorang-orang yang cerdas, yang pintar kuras, orang-orang papan atas itu, dia juga melihat kondisi BTCG juga. Kalau BTCG sekarang udah masih di atas, di 60 malah ini menggila lagi. Dan ini yang sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, BTCG ini akan naik lagi terakhir kali untuk membentuk double top, bukan double bottom, double top, kemudian akan longsor ke bawah ya. Kondisi saat ini dengan holder yang naik terus, koin PP bukan koin abal-abal EC ataupun koin karbitan yang kemarin naik seperti koin Siren, koin macam-macam lah, ada retro, ada yang sudah, ada modern, ada segala macam, dari ribuan bahkan jutaan koin tersisa yang terseleksi alam adalah PP. Bukankah di kripto yang cuan terbesar sepanjang sejarah ada di meme coin dengan berisiko tinggi emang, dan meme coin yang sudah menjadikan orang jutawan, orang miliarder ada di Shiba dan Doge, dan berdasarkan komunitas bukan berdasarkan project.
Rp80.000 disibak menjadi 800 juta terjadi di tahun 2021. Apakah kesempatan di PP saat ini dengan komunitasnya yang kuat mirip-mirip SIBA dan pasokannya lebih sedikit dari SIBA, tidak pernah terlempar dari top CMC 450, apakah kita akan sia-siakan begitu saja? Saya tidak, saya akumulasi terus. Saat ini nggak mikir kapan terbangnya, yang penting saya tahap ini untuk akumulasi sebanyak mungkin, semampu mungkin, entah ceban, gocap, ya cepek, seadanya uang. Oke. Dan saya di sini menceritakan pribadi saya bukan ngajak-ngajak ngikut ataupun jual beli untuk aset kalian, tidak, harus tanggung jawab masing-masing. Dior karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun membeli dadakan, semua tanggung jawab masing-masing ya. Semua permasalahan kalau kita sangkut pusing hanya di kripto aja itu hal yang biasa ya. Ini juga kan ada juga yang lagi rame, Pak JK aja pusing ya. Namanya masalah nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga ada aja ya kalau kita nonton berita. Aduh kok Pak JK kok pusing. Iya itu. Ya, pokoknya harus semangat, harus yakin dulu, kalian semua harus cuan. Tahun ini adalah harus tahun kemenangan. Kemenangan untuk selamanya ya, kemenangan untuk selamanya. Jangan lagi ada dusta di antara kita. Kayak lagu. Jangan lagi sampai nanti di tahun berikutnya kita nggak cuan ataupun kita masih pinjol, masih pinjam-pinjam, masih sangkut. Jangan. Boleh sangkut, tapi yang sangkut cuannya. Yang sangkut cuannya. Untuk orang-orang yang sudah ngikut saya dari tahun 2023, sekarang sudah waktunya harus lepas landas, harus to the moon, harus sukses, harus punya mobil semua, nambah istri jangan. Nambah istri jangan ya. Tapi betul juga sih kalau orang duitnya banyak, buat apa duitnya? Kalau buat ranja kan jadi pahalanya banyak. Saya nggak ngajarin loh, nggak ngajarin. Tapi ada juga temen itu nikah lagi, nggak apa-apa duitnya banyak, nggak nikah lagi buat apa? Kurang pahala dong, banyakin pahala nikah lagi nggak apa-apa. Itu orang-orang yang duitnya banyak dan mampu apa? Mampu adil. Jangan tahu-tahu wah boleh di agama kita, umat Islam nikah kita, yang penting adil. Ada peringatan ayat yang lebih memperingatkan lagi, sebenarnya sudah ada ditekankan itu di situ, tapi sangat beratlah manusia untuk adil. Itu kira-kira begitu. Jadi memang diperbolehkan asal adil menikah lagi, tapi ada ayat yang menekankan lagi, berat sekali manusia untuk adil ya. Itu tapi kan dibikin adil aja, adil. Mas bro istrinya 2, gila ya. Itu hanya nama logo istri 2 itu. Ya istri 2 juga pertama itu nikah udah punya anak, udah nggak mungkin cari lagi. Itu kan mencari lagi karena istri minggat. Ada lagunya, Sri minggat, itu kan ada kan. Ya namanya manusia, kehidupan itu kan segala sesuatu 1 jam ke depan tuh kita nggak tahu akan apa yang terjadi. Ini sama seminggu ini saya tidur 2-3 jam. Jadi malam itu sampai pagi habis subuh tidur paling beberapa jam, bangun jam 8, jam 7, kadang jam 9. Ini tadi capek banget, habis cari makan siang, jam habis duhur pas saya dari masjid, saya langsung masuk kamar coba tidur. Ternyata bangun sudah jemuran, sudah ini semua puasa semua, hujan. Hujan dan lumayan sampai ini barusan asaran pun di rumah karena sampai nggak dengar suara adzan di masjid. Asal ini benar-benar kebablasan, tapi itulah baru dikasih tidur ya. Yang penting harus semangat, yakin di PP, jangan sampai sia-siakan. ETF dan koin PP akan jadi besar saya rasa. Bukan kaleng-kaleng, ordernya meningkat terus. Diadopsi G-Set. Nggak main-main. Siapa nggak kenal G-Set? Bukan orang goblok, bego, kere, miskin, tidak. Kurang kerjaan, tidak. Kenapa dia adopsi di PP? Ada sesuatu hal yang besar. Apa naik BTC? Ya kita nggak tahu. Yang penting sisain walaupun sedikit untuk long interest jangka panjang. Jangan sia-siakan koin PP ini ya. Oke, mungkin sore ini saya memberikan info segitu aja. Nanti malam ada info terbaru. Kita akan sorak-sorak bergembira semua.
Kemenangan PP nanti akan kita tumpengan, akan potongin kebo. Rp1 aja kebo akan dipotong di Tegal. Dan ngundang seluruh jagat raya. Teman-teman tuh udah pada pingin ke Tegal, pingin Mas Bro. Ada yang juga dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada. Bahkan kemarin tuh ada yang dari Sulawesi pingin belajar PA ke sini. Saya bilang nanti aja pas kumpul-kumpul sama temennya, pas ada acara kopi darat, insya Allah lah nanti PP akan ke depan, karena di kapital pun bukan yang orang sembarangan pun mengajukan PP. Dan yang menarik itu kan si Trump sama G7 itu kan selama ini kan waktu Biden Obama itu kan selalu dimusuhi di AS sana kan, termasuk legal ya, termasuk ilegal. Sekarang udah perdagangan di sana udah legal, dan kerjasama USD 1 stablecoin dengan Trump ada hubungan yang sangat erat kekeluargaan sama Trump. Saya rasa dengan G7 adopsi koin sebanyak itu juga Trump juga senang koin micin juga, saya rasa akan ramai. BlackRock aja kenal PP, oh cuan besar tahun 2024 bersama Mas Bro dia cuan besar. BlackRock kok tahu PP KP, masa kalian nggak masuk PP? Ya mungkin itu aja, tetap dior riset sendiri omongan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah, tetap dior ya. Dalam urusan punya kripto berisiko tinggi, semua harus tanggung masing-masing, dan usaha apapun saya rasa ada risikonya. Mungkin itu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan Mas Bro nggak sopan celana pendek, tapi memang kesehariannya saya begitu, orangnya cuek, saya nggak mau ada beban, saya mau bebas bagikan burung terbang, nggak mau yang aneh-aneh, dan tidak ada yang dibikin-bikin pakai jasa ataupun pakai dasi punya, gas punya tuh saya taruh di lemari itu kumel semua. Ada banyak, pokoknya acak-acakan, pakaian-pakaian juga nggak ada yang digosok, nggak ada yang di apa, pokoknya semprot minyak wangi aja. Males banget pokoknya. Yang penting saya nunggu cuan PP, ya semua akan teratasi semua ya, bisa mencari perawan nantilah. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Jos.